mu harus mengutamakan kehormatan dinasti Nangong. Petik 2. Jika kamu bunuh diri, kamu akan lega. Tapi pernahkah kamu berpikir untuk menjadi seorang guru? Pernahkah kamu memikirkan ayah dan ibumu? Pernahkah kamu memikirkan reputasi istana Sen Hunxian dan dinasti Nangong? Petik 2. Pada saat itu, Sen Hunxiangong dan dinasti suci Nangong akan digunakan sebagai bahan tertawaan oleh seluruh dunia. Ini yang kamu katakan untuk gurumu. Pikirkan bagaimana melakukannya sendiri. Jangan biarkan ayah dan ibumu kedinginan. Saat berikutnya, Sugeyu melangkah keluar dari istana peri dengan gusar dan melirik muridnya. Sudah larut, apa yang kamu lakukan di sini? Petik 2. Murid itu berlutut dan berkata, laporkan kepada Tuan Istana, Tuan Muda Ruyan memiliki sesuatu untuk dikatakan, biarkan murid itu menyampaikan kepada orang suci. Petik 2. Setelah Sugeyu mendengar kata-kata itu, dia tidak banyak bicara, jadi dia terbang dengan marah. Pada saat ini, di kamar kerja di lantai 2, Nangong Yukin, dengan rambut putih, berkata dengan dingin dengan bunga pir di wajahnya, tinggalkan orang suci ini. Orang suci ini tidak ingin mendengar 3 kata Ruyan Chen. Kemudian, sebuah suara dari luar aula menyebar ke aula peri, kembalilah ke orang suci, sebuah keluarga dari Fuxing Yue mencari Anda, dan dia ingin Anda bertemu di sebuah lembah 200.000 mil di sebelah barat gerbang gunung. Petik 2. Aku tidak tahu omong kosong apa yang kamu bicarakan, pergilah untuk orang suci ini. Nangong Yukin, yang dalam keadaan bingung, memerintahkan. Ketika murid di luar kuil mendengar kata-kata itu, dia menginjak pedang terbang dan menembak ke langit. Titik-titik. Di kamar kerja, air mata mengalir di wajah cantik dan fana Nangong Yukin. Ayah dan ratu, selama periode ini, saya bertanya-tanya berkali-kali apakah saya putri kandung Anda. Petik 2. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Jika kamu tidak bertanya apa yang aku pikirkan, itu akan menentukan hidupku. Juga, Duan Changtian secara paksa membongkar aku dan Tan Yun, haruskah kamu tahu? Jika kamu tahu, dan juga menjodohkanku dengan Ruyan Chen, aku benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk memaafkanmu. Nangong Yukin patah hati dan menangis dengan suara rendah, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, tubuhnya yang halus bergetar, matanya melebar dengan air mata, dari keluarga Fuxing Yue. Petik 2. Dinasti Huangfu, Kota Meteorit, dan Kota Mochizuki, kata kedua dari ketiga nama ini membentuk Fuxing Yue. Keluarga, mungkinkah Tan Yun ada di sini? Petik 2. Nangong Yukin menyeka air matanya, rambut putihnya berkibar dari sofa, dan dia keluar dari aula abadi suci sambil bernafas. Nangong Yukin membuka tas binatang roh, dan segera, seberkas cahaya putih terbang keluar dari tas binatang roh dan berubah menjadi monster seputih salju di puncak. Tingginya 100 kaki, dengan kepala harimau, tubuh singa, dan ekor naga. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut panjang putih dan seperti salju, dan sayapnya membentang hingga diameter 200 kaki. Tampaknya menjadi binatang suci Liger di tahap awal tier 4. Nangong Yukin meraih bagian belakang binatang suci Liger, melepaskan indera spiritualnya dan memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar yang mengawasinya, dan mendorong binatang suci Liger ke udara, seperti kilat putih melintasi langit malam. Titik-titik. Keesokan harinya, siang menjelang. Binatang suci Liger membawa Nangong Yukin, tergantung di atas lembah penuh bunga. Tan Yun, apakah itu kamu? Nangong Yukin berbisik sambil menatap lembah dengan penuh semangat. Yukin, ini aku. Tan Yun melangkah keluar dari rumah gua yang terbuka di lembah dengan ekspresi gembira, dan menatap Nangong Yukin dengan penuh kasih sayang. Itu bagus, itu benar-benar kamu. Nangong Yukin memandang Tan Yun, seolah-olah dia telah dianiaya terlalu banyak, dia langsung menangis. Tan Yun melintas dari lembah, lalu muncul di belakang binatang suci Liger, membungkuk dan mengambil Nangong Yukin, dan berkata dengan lembut, jangan menangis, bodoh, pergi, dan katakan ke gua. Petik 2. Tan Yun memeluk Nangong Yukin dan melakukan tendangan voli ke dalam gua. Di langit, binatang suci Liger berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menembus ke dalam tas binatang roh Nangong Yukin. Setelah Tan Yun mengatur penghalang kedap suara di pintu masuk rumah gua, dia menempatkan Nangong Yukin di tanah. Wow, Nangong Yukin menghantam lengan Tan Yun. Pada saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya melolong. Dia memeluk Tan Yun erat-erat, hatinya terpelintir seperti pisau, dia tidak ingin kehilangan dia. Yukin, jangan menangis,
Kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan membiarkanmu menikahi Ruyan Chen. Tan Yun dengan lembut mendorong Namong Yukin menjauh, dengan ekspresi tegas, tidak ada yang bisa menghancurkan kita untuk kedua kalinya. Petik 2. Tan Yun, apakah kamu sudah tahu? Namong Yukin berkata dengan buah pir di wajahnya, aku hanya mencintaimu. Aku hanya akan menikahimu dalam hidup ini. Aku tidak ingin menikahi orang lain. Ya, Tan Yun memegang wajah Namong Yukin dan berkata dengan tulus, sejak kamu mengenakan gaun pengantin di kota asalmu, kamu telah menjadi istriku di hatiku. Petik 2. Ya, setelah Namong Yukin menangis bahagia, dia panik dan berkata, tapi Tan Yun, ayah dan ibuku telah berjanji pada Ruyan Wuji bahwa aku dan Ruyan Chen akan menikah dalam 58 tahun. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Melakukan. Petik 2. Jangan takut. Tan Yun memegang Namong Yukin di tangannya, dan berkata dengan sombong, masih ada lebih dari 50 tahun, dan banyak yang bisa diubah dalam lebih dari 50 tahun. Selama saya cukup kuat dan kekuatan di tangan saya kuat, cukup, kamu bisa membuat ayahmu menyesali pernikahanmu. Jika ayahmu tidak setuju, aku akan membawamu pergi bahkan jika aku merebut. Petik 2. Namong Yukin tampak cemas dan berkata, Tan Yun, itu terlalu sulit. Hanya dalam 50 tahun, bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan untuk bersaing dengan dinasti Suci Namong, Sekte Abadi-Abadi, dan Istana Abadi Senhun? Petik 2. Tan Yun, aku hampir menyimpulkan bahwa ibukulah yang menginstruksikan Duan Changtian untuk pergi ke kota Wang Yue untuk membongkar kita. Aku benci dia, sangat benci. Petik 2. Tan Yun, kita telah melalui begitu banyak kesulitan sebelum kita bersatu lagi. Di hatiku, tidak ada yang lebih penting darimu. Tan Yun, aku tidak ingin kamu mengambil risiko untukku. Mata indah Namong Yukin menunjukkan kerinduan yang mendalam, melarikan diri. Tan Yun, kamu bawa aku untuk melarikan diri. Ayo pergi ke tempat di mana tidak ada orang. Bagaimana dengan kehidupan yang bahagia? Yukin, dengarkan aku. Tan Yun memegang pipi Namong Yukin, dan berkata dengan serius, saya sangat senang mendengar bahwa Anda bersedia memberikan segalanya untuk saya dan tinggal bersama saya untuk waktu yang lama, tetapi sekarang saya tidak bisa seperti ini. Petik 2. Mengapa? Namong Yukin berkata sambil menangis. Tan Yunru berkata, sekarang setelah kamu pergi bersamaku, kamu pasti akan membuat marah dinasti suci Namongmu, membuat marah Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi. Pada saat itu, mereka akan dengan panik mencarimu dan ingin membunuhku. Yang paling aku butuhkan sekarang adalah waktu. Selama kamu memberiku 50 tahun, aku pasti akan memiliki kekuatan untuk mempertahankan cinta kita dan kekuatan untuk melindungimu. Petik 2. Jadi, di tahun-tahun mendatang, jangan memikirkan apapun, fokus saja pada retret dan latihan, dan serahkan sisanya kepada saya. Aku bersumpah, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Petik 2. Setelah mendengar ini, Namong Yukin mengangguk berat, oke, saya akan mendengarkan Anda, dan saya akan bekerja keras di masa depan. Sangat bagus. Tan Yun tiba-tiba mencium kening Namong Yukin, dan Namong Yukin dengan senang hati mengangkat jari gioknya dan menggaruk hidung Tan Yun. Yukin, jangan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Tan Yun berkata, membalikkan tangannya, dan ada sebotol pil tambahan di tangannya, dan berkata, saya pribadi membuat tungku pil Fuxin Zun terbaik untuk Anda. Ada 16 di dalamnya. Anda dapat mengambil 1 tablet setiap bulan di masa depan, hingga 1 tahun, dan Anda akan pulih dari penyakit jantung Anda. Petik 2. Hehe, benarkah? Namong Yukin sangat senang. Tentu saja itu benar. Tan Yun berkata sambil tersenyum, kamu bisa mengambilnya sekarang. Ya, Namong Yukin tersenyum. Setelah membuka botol obat dan meminumnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu, tubuhnya bergetar, dan ekspresinya terkejut, Fuxin Zun dan tertinggi adalah Zun dan tertinggi, hanya Ordo Suci Zun dan hanya alkimia yang bisa dihilangkan. Dan, 16, kamu benar-benar tahu alkimia 16 baris yang telah lama hilang. Kamu benar-benar luar biasa. Petik 2. Tan Yun tersenyum buruk, memandang Namong Yukin, yang cantik dan tak tergantikan, dan berkata dengan suara rendah, saya punya banyak tempat bagus. Saya akan membiarkan Anda memahaminya nanti. Tan Yun memeluk Namong Yukin dan meletakkannya di sofa batu. Tan Yun menyalakan sofa, melingkarkan lengannya di bahu harum Namong Yukin, dan menatap lurus ke arahnya.
Namong Yukin mengerucutkan bibirnya yang merah terang, dan dia menutup matanya yang indah perlahan, bulu matanya yang panjang bergetar perlahan, memberi tahu hati tuannya yang gelisah. Tan Yun menundukkan kepalanya mendominasi dan dengan penuh semangat mencium bibir merahnya, Namong Yukin menjawab dengan tersentak-sentak. Setelah beberapa saat, Namong Yukin membuka matanya dan menatap Tan Yun dengan perasaan yang sebenarnya, berkata, aku ingin menjadi wanitamu. Setelah itu, Namong Yukin menembakkan sinar kekuatan spiritual di antara jari-jarinya dan menyegel tas binatang di pinggangnya. Setelah itu, dia menutup matanya dan tidak berani menatap Tan Yun yang matanya mulai panas. Tan Yun membuka tas binatang roh dan berkata kepada kera iblis pembunuh surga, pergi keluar dan jaga lembah. Itu tuannya. Kera iblis pembunuh surga berubah menjadi sinar ungu hitam dan menembak keluar gua. Tan Yun melihat sosok Miaoman yang menarik di lengannya, dia mencium bibir merah muda Namong Yukin, dan tangannya naik ke tubuhnya. Setelah beberapa saat, Tan Yun mengendurkan bibir Namong Yukin yang terengah-engah. Kemudian, tubuh Namong Yukin bergetar dan merasakan Tan Yun melepaskan ikatan simpul di pinggangnya. Tan Yun, aku takut. Namong Yukin memejamkan mata dan menggigit bibir bawahnya, membiarkan Tan Yun melepas lapisan pakaiannya. Namong Yukin mengangkat kepalanya sedikit, merasakan sebuah tangan naik ke atasnya, tubuhnya sedingin es dan bersih. Tan Yun membelai otot saljunya yang tertusuk, menundukkan kepalanya dan menciumnya. Malam tiba. Tidak. Lampu. Bab musik indah yang berasal dari cinta terus terdengar di gua. Di tengah malam, irama indah dan berirama saling menggema naik turun. Keesokan harinya, dini hari. Di sofa, Namong Yukin, yang bercucuran keringat, bersandar di lengan Tan Yun, merasakan kehangatan malam. Setelah sekian lama, Tan Yun, aku harus kembali. Aku khawatir tuanku akan menemukannya di sini jika aku tidak ada di sana. Namong Yukin dengan enggan berkata. Tan Yun mencium keningnya dan berbisik, ingat apa yang saya katakan, dan berlatih keras. Sementara itu, Suge Yu akan acuh tak acuh. Ya, Namong Yukin mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saya bisa mengatasinya. Setelah itu, mata indah Namong Yukin memancarkan dua cahaya dingin, ketika saya cukup kuat, saya pasti akan menemukannya dari Duan Changtian untuk mencari tahu mengapa dia memisahkan kita pada hari pernikahan kita. Petik 2. Tan Yun berkata dengan cemas, jangan bertindak gegabah. Yah, aku tahu. Namong Yukin berkata sambil menangis, Tan Yun, aku harus kembali. Dengan itu, ketika Namong Yukin bangun dan pergi tidur, tubuhnya melunak dan buru-buru ditopang oleh Tan Yun. Apa yang salah? Tan Yun khawatir. Pipi Namong Yukin ternoda oleh dupa, dan dia berbisik, bukan karena kamu aku menggertak orang lain dalam semalam. Petik 2. Tan Yun terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu menundukkan kepalanya ke telinga Namong Yukin, dan berbisik pelan, lain kali, biarkan kamu mengalami sesuatu yang lebih kuat. Petik 2. Kamu nekrotik, dan orang-orang mengabaikannya. Namong Yukin melepaskan diri dari pelukan Tan Yun, hanya berlari 2 langkah, dan tiba-tiba melihat ke belakang, air mata mengalir 2 kali, saya akan pergi ke Huangfu Shengzong ketika saya memiliki kesempatan untuk menemukan saudara perempuan saya dan Anda. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Namong Yukin memeluk Tan Yun dengan erat, aku tidak tega meninggalkanmu, aku tidak ingin kamu meninggalkanku. Bodoh. Tan Yun mengelus kepalanya dan berkata, aku berjanji untuk menjagamu di sisiku selamanya di masa depan. Petik 2. Ya, Namong Yukin menyeka air matanya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata sambil tersenyum, kamu pergi dulu, dan aku akan lega dengan melihatmu pergi. Petik 2. Oke. Setelah Tan Yun mencium Namong Yukin, dia berkata dengan penuh kasih sayang, jaga dirimu, aku pergi. Setelah itu, Tan Yun berubah menjadi bayangan dan menyapu keluar gua, awan biru bergerak ke atas, dan terbang dengan mantap di pundak kera iblis pembunuh surga, menatap Li Ying yang melambai padanya di pintu masuk gua. Tan Yun melihat ke bawah pada panjang 3 napas Namong Yukin, dan kemudian, mengendarai kera iblis pembunuh surga, berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menghilang ke lautan awan yang luas. Namong Yukin menyaksikan sosok itu menghilang di lautan awan, dia meledak ke udara dengan air mata, dan setelah melepaskan binatang suci Liger dari tas binatang, dia mengendarai binatang suci Liger dan berlari menuju istana peri jiwa ilahi 200.000 mil jauh.
Samar-samar terdengar, lembah berlama-lama di sekitar Nangong Yukin, suara berbicara dengan liger dan binatang suci. Bai kecil, jangan bilang siapa-siapa, aku pernah bertemu Tan Yun, mengerti. Petik 2. Tuan, Xiao Bai tahu. Tuan, apakah Tan Yun pria idamanmu? Aku tidak akan memberitahumu, hihi. Selama penerbangan kera iblis yang sangat cepat, Tan Yun menempatkan menara suci yang indah di bahu kanan kera tua dan memasuki menara di lantai 2. Tan Yun mengeluarkan 9 juta batu roh kelas atas dan memasukkannya ke dalam alur yang membuka formasi roh. Tiba-tiba, kekuatan ruang dan waktu di menara itu terjalin, membentuk ruang dan waktu yang independen. Selanjutnya, Tan Yun tidak terus berlatih untuk menerobos dunia, tetapi bersiap untuk berlatih tubuh Tuan Hongmeng. Di lantai 2 menara suci Linglong, Tan Yun duduk bersila, bermeditasi, dan datang ke dunia harmoni di jantung Hongmeng, berdiri di udara seperti penguasa dunia ini, tergantung di atas lautan luas cairan ilahi Hongmeng. Sekarang Tan Yun telah memasuki tahap tubuh Tuan urutan keempat. Jika dia ingin menyelesaikan tahap tubuh penguasa tingkat keempat, dia perlu membentuk kembali hati, limpa, dan perut serta ususnya untuk dipromosikan ke tubuh hegemoni tahap keempat. Panggung Daceng. Terakhir kali Tan Yun memperbaiki hati, dia memasuki tahap tubuh penguasa tingkat keempat. Sekarang Anda hanya perlu melunakkan dan membentuk kembali limpa dan perut, dan Anda dapat dipromosikan ke tingkat 4 dengan kekuatan yang meningkat. Dalam perjalanan ke Istana Jiwa Abadi, Tan Yun melangkah dari tahap keempat alam jiwa ke tahap kelima dan keenam. Dia sekarang memiliki 2 kesempatan untuk memanipulasi roh dan cairan, hanya untuk meredam dan membentuk kembali limpa dan perut. Selama Lao Su cukup kuat, biarkan aku melihat siapa yang berani menipu wanitaku dan kerabat tersayangku. Cair ilahi Hongmeng, telanlah untukku. Tan Yun berdiri di langit, dan segera, 80 helai cairan surgawi Hongmeng, seperti naga, naik ke udara dari permukaan cairan seperti lautan, seperti sekelompok naga menari, berputar di sekelilingnya dengan sangat cepat. Itu berubah menjadi jejak cairan ajaib Hongmeng selama rotasi, dan perlahan-lahan mengebor ke tengah alis Tan Yun, dan kemudian turun langsung ke limpa dan perut. Di bawah erosi cairan ilahi Hongmeng, organ dalam dihancurkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tan Yun hidup seperti setahun, menahan rasa sakit di tubuhnya. 3 bulan kemudian, ketika organ limpa dan perut Tan Yun menghilang, Hongmeng Senye membentuk cairan limpa dan organ perut di tubuhnya, dan kemudian perlahan mulai memadat. Dengan rasa sakit yang meningkat, Tan Yun menghabiskan 6 bulan lagi di Menara Suci. Pada saat ini, 80 helai cairan ilahi Hongmeng di dunia Hongmeng telah habis, dan limpa serta perutnya telah dibentuk kembali. Itu berarti Tan Yun telah menyelesaikan kultivasi tubuh Tuan Tier 4 Xiao Cheng, dan telah memasuki tahap penguasaan tubuh Tuan Hongmeng tahap keempat. Pada saat ini, dia memiliki kekuatan besar untuk merobek senjata sub-daulat kelas menengah dengan tangan kosong. Senyum muncul di sudut mulut Tan Yun, dan kemudian dia mulai mundur dan berlatih untuk merasakan 7 penghalang dari alam jiwa ilahi. 10 tahun kemudian di menara, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka mata bintangnya, matanya meledak dengan 2 kilau kegembiraan, dan segera, aura 7 kali lipat dari alam jiwa ilahi melonjak keluar darinya. Dalam waktu kurang dari 11 tahun di menara dan 2 bulan lagi di luar waktu, saya kembali ke sekte. Di sini, Tan Yun berbisik, kera tua, temukan tempat untuk berhenti, dan kembali ke sekte setelah saya dipromosikan ke alam jiwa suci. Petik 2. Ya Tuan. Keras kikiler, yang meluncur melalui pegunungan yang luas, terbang ke puncak, dan beberapa monster tingkat 2 yang jelek berjongkok di tanah, menggigil. Teman-teman kecil, aku tidak akan membunuhmu. Kera pembunuh surga meludahkan, semua beri aku sedikit lebih jauh. Dalam sekejap mata, monster tingkat 2 melarikan diri. Tan Yun meluncur keluar dari gerbang menara lantai 2, mengendalikan menara suci yang indah, terbang dari bahu kera iblis ke puncak-puncak, dan meroket ke ketinggian 300 meter. Setelah itu, Tan Yun membuka menara suci. Setelah menipu dirinya sendiri untuk masuk, dia memasukkan 100 juta batu roh kelas atas ke dalam formasi transformasi roh di tengah menara, cukup untuk dibuka selama 9 tahun. Kera tua, ayo masuk ke kultivasi. Tan Yun melihat ke depan dan berkata, saya menantikan dunia terobosan Anda segera. Terima kasih, Tuan, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kera iblis pembunuh surga berkata dengan hormat,
menyusut 3 kaki ukurannya, dan melangkah ke lantai pagoda. Setelah itu, Tan Yun meluncur ke menara suci lantai 2, mengeluarkan 500 juta batu roh kelas atas dari beberapa cincin alam semesta, dan memasukkannya ke dalam susunan transformasi roh. Dengan cara ini, Tan Yun akan dapat berlatih sendiri di masa depan, dan ketika batu roh hilang, dia akan menambahkan semuanya sekaligus. Sebelum Tan Yun Hao bertaruh untuk memenangkan 305 miliar batu roh yang luar biasa, dia kemudian memberi Shen Subing 200 miliar, Mu Mengki 50 miliar, dan memberi Tantai Zhongde bunga 45 juta. Sekarang Tan Yun masih memiliki lebih dari 53,9 miliar batu spiritual. Untuk waktu yang lama di masa depan, tidak perlu khawatir tentang Lingxi. Tan Yun duduk bersila, melepaskan kesadaran spiritual yang menutupi bagian atas puncak untuk mencegah siapapun diserang. Saat menggunakan teknik kondensasi Qi Hongmeng, dia mulai melahap energi spiritual dan mundur. Tidak ada waktu di menara, dan dalam sekejap mata, 73 tahun telah berlalu di menara. Sungguh kekuatan yang kuat. Tan Yun, yang duduk seperti batu, tiba-tiba membuka matanya, dan pupil bintangnya mengungkapkan kegembiraan. Napas kesempurnaan besar di alam jiwa, melonjak keluar dari tubuhnya, membuat menara suci penuh dengan retakan padat di ruang angkasa. Betul sekali, Tan Yun telah memasuki alam jiwa ilahi Dzogchen. Selama periode ini, ia menghabiskan 18 tahun, dari tahap ke-7 dari keadaan jiwa ilahi ke tahap ke-8. Butuh 20 tahun untuk berpindah dari alam ke-8 ke alam ke-9. Kemudian, butuh 30